Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam seri renungan harian dari Gereja HKBP Batam. Kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari yang penuh sukacita ini, Rabu tanggal 7 Juni, firman Tuhan tertulis dalam Yehezkiel 18 ayat 21. Demikian dikatakan, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian, adapun judul daripada renungan ini adalah Carilah Hidup dan bertobatlah. Carilah hidup dan bertobatlah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingat kepada sebuah lagu dari anak-anak sekolah minggu. Dikatakan begini, liriknya, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tetapi yang sempit Tuhan berkati. Apakah yang mau dikatakan daripada syair atau lagu tersebut? Benar bahwa di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, ada dua pilihan, ada dua jalur kehidupan yang ditawarkan kepada kita, yang ada dihempangkan di hadapan kita. Nah, persoalannya adalah jalan manakah yang harus kita pilih? Apakah kita berada di dalam jalur yang tepat? Atau jangan-jangan kita sudah berada di dalam jalur yang salah, wrong way. Sehingga kita merasa lelah berjalan kepada sesuatu harapan, cita-cita yang kita hendaki dalam hidup ini, tetapi kita tidak sampai ke sana. Kita tetap merasa lelah karena kita telah dituntun dibawa kepada jalan yang salah tadi. Nah, oleh karena itu sahabat firman Tuhan yang terkasih, kali ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat jalan hidup yang benar. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tuntun di dalam kebenaran itu akan membawa kita kepada kelimpahan, kepada keadilan, kepada hidup. Namun, jikalau kita di dalam dosa, maka kita akan binasa. Di mana dikatakan bahwa penghalang manusia dengan Allah adalah dosa, yang pada akhirnya itu membawa kematian. Itu sebab Allah
di dalam kasih-Nya yang besar, di dalam Yesus Kristus datang untuk membawa dan memberikan jalan keselamatan kepada kita, agar kita tidak binasa dan tidak habis di dalam kehidupan yang tanpa harapan tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dikatakan tadi sekali lagi, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jelas sekali bahwa penderitaan, bahwa yang namanya dosa itu belum akhir daripada segala-galanya. Itu belum final. Tapi Allah memberikan sebuah kesempatan yang amat baru yang ingin kita miliki bersama bagi mereka yang ingin hidup berubah, yang ingin meninggalkan dosanya, yang ingin menghampiri hidupnya bersama-sama dengan Allah. Karena itu, dengan cara yang berpegang kepada keadilan, kalau dia berpegang kepada firman Tuhan, itulah yang mampu membawa seseorang itu mengenal hidupnya, mengenal dosanya, mengenal pelanggaran dan kesalahannya, dan Roh Kudus akan menuntun dia kepada hidup yang menyesali dosanya, datang kepada Tuhan agar dia memperoleh pengampunan itu. Indah sekali bukan? Tidak ada yang sulit. Coba kita lihat dan kita ingat kembali bagaimana seorang penjahat yang ada di sebelah sisi Yesus ketika disalib itu. Ada dua, yang satu tidak datang menyesali dosanya, tetapi yang satu lagi datang dan berkata kepada Yesus akan permohonan dan permintaannya. Benar dia mendapatkan salib itu karena kesalahannya, tetapi dia datang menyesali pada akhir hidupnya, pada last time-nya, dia datang kepada Yesus, lalu Yesus memberikan sebuah jalan keselamatan kepadanya. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Indah sekali bukan? Inilah yang harus kita teladani di dalam kehidupan ini. Setiap waktu dan setiap hari, mari kita membuka hidup dan hati kita untuk dibaharui oleh Yesus Kristus. Jangan tunggu seperti yang dikatakan orang itu, tunggu nantilah kita datang mengaku dosa, meminta pengampunan kepada Tuhan, karena tidak ada satupun manusia yang tahu akan hari-hari kehidupannya. Yang pasti dan yang benar, saat ini juga kairos, kesempatan diberikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Marilah kita meninggalkan segala keberdosaan kita dan melakukan kebenaran Allah supaya saudara diberkati. Sekali lagi, carilah hidup dan bertobatlah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kasih-Mu yang besar dan yang sungguh indah membuat dan menyambut hidup kami, sehingga kami tidak lagi di dalam keberdosaan. Kami tidak lagi di dalam hidup yang penuh dengan hal yang sia-sia. Namun Engkau telah menyambut kami di dalam Yesus Kristus yang memberikan pengampunan dan anugerah keselamatan. Dan itu jugalah yang kami terima lewat firman-Mu pada hari ini, agar kami mencari hidup dengan cara menghampiri kehidupan dan kekudusan kemuliaan di dalam Engkau, dengan meninggalkan segala dosa, bertobat, dan memulai kehidupan yang baru bersama-sama dengan Engkau, di dalam kebenaran dan dalam tuntunan firman-Mu, agar itu sajalah yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Jangan biarkan keberdosaan itu tetap menguasai diri kami, sehingga kami setiap waktu dan setiap saat tetap hidup di dalam lingkup lumpur dosa itu. Namun bagaimanakah kami dapat mengenalnya, kami dapat melihatnya bahwa itu tidak baik dalam kehidupan ini. Dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk keluar dan meninggalkannya. Biarlah segala ucapan kami, perbuatan kami, seluruh gerak hidup kami, dalam pekerjaan kami juga sekalipun, di sana kami menunjukkan bahwa kami adalah umat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal dan kudus itu. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.